Oke, masih bersama dengan Dokter Dewi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dokter, kita akan mereview lagi. Mungkin ada pemirsa yang tadi sempat tidak menyimak yang sudah kita bincangkan tadi terkait dengan gejala yang timbul dari COVID-19 ini. Seperti apa dok gejalanya? Oke. Gejala awal dari COVID-19 itu bisa ada timbul demam, bisa disertai dengan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kemudian juga gangguan pernafasan seperti sesak. Penderita juga bisa merasa letih, lesu, sakit kepala. Nah, itu gejala-gejala awal ke arah COVID-19. Oke, tapi kan gejala-gejala juga hampir sama dengan hampir flu. sama dengan flu. Jadi memang kita nanti harus mereview sebenarnya sebelum ini kita pernah kemana, pernah kontak dengan siapa, seperti itu. Oke, tapi dok yang mungkin yang patut diwaspadai adalah kalau orang tanpa gejala, ini seperti apa? Yang itu juga kan tidak kalah harus kita waspadai juga, dok. Memang, kenapa tadi penting 14 hari itu? Karena dalam masa inkubasi, saat kita sudah terpapar virus, itu bisa saja kita tidak sadar kita telah menularkan, gitu. Walaupun kita tidak bergejala. Jadi kan, ketika kita terserang virus, itu kalau yang imunnya kuat, dia tidak akan muncul gejala, jadi tampak sehat-sehat saja. Tapi bukan berarti dia tidak ada virus di badannya, si virusnya tetap ada dan tetap bisa menularkan. Yang kedua, kalau daya tahan tubuh kita lemah, itu yang kemudian menjadi sakit. Nah, dan timbullah gejala-gejala seperti tadi. Jadi kenapa kita tetap harus 14 hari sosial atau physical distancing itu tadi, apakah kita ada atau tidak ada virus, tapi kita sudah menjaga supaya virusnya tidak tersebar lebih luas seperti itu. Oke dok, dan kemudian dari si beberapa gejala yang sudah tadi dokter sebutkan itu memang munculnya bersamaan atau satu persatu atau mungkin ada fase-fasenya dari yang ringan sampai yang berat, dokter Dewi? Ada fase-fasenya. Biasanya ini saat terserang itu gejala-gejala demam-demam ringan itu muncul katanya biasanya mulai di hari ke-3 sampai hari ke-5. Jadi bisa demam ringan, pegel, sakit kepala gitu. Nanti baru hari ke-5 dan setelahnya gitu, hari ke-5 ke sana itu baru muncul misalnya batuk, ada pilek. Nanti kalau dengan daya tahan tubuh yang kurang berarti ya karena muncul gejala, dengan perjalanan waktu, seiring waktu baru nanti muncul ada sesak, perburukan dan harus dirawat di rumah sakit. Itu biasanya kalau yang sudah gejalanya berat. Oke, dan apa yang harus dilakukan dok bagi masyarakat yang memang ini kayaknya mungkin saya terindikasi terkena COVID-19, apa yang harus mereka lakukan dok? Jadi kalau sekarang kalau merasa ini kecurigaan diri sendiri, jadi kita kan mewaspadai diri sendiri nih sekarang. Kira-kira ini saya sekarang demam, apakah ada riwayat misalnya kontak kah gitu dengan orang yang ditenggarai juga menderita COVID misalnya, atau tidak gitu. Jadi boleh kontak ke call center kalau ada keluhan. Nanti dari call center juga akan dipandu untuk ditanyakan, ada beberapa pertanyaan gitu ya, untuk memandu apakah ini memang ke arah COVID atau tidak gitu ya. Nanti kalau COVID atau tidak, nanti setelah itu baru nanti ada protokol lagi apa yang harus dilakukan. Kalau langsung datang ke fasilitas kesehatan gimana dok? Saat ini kita tidak menyarankan untuk langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk saat ini, karena kita membatasi tadi akses ya, membatasi kontak, membatasi akses. Misalnya ternyata kita flu-nya bukan karena COVID, tapi di fasilitas kesehatan kan kontak dengan orang lain yang sakit. Siapa tahu yang sakit itu juga karena COVID misalnya. Jadi sementara kita daya tahan tubuh sedang rendah, jadi kita jadi yang rentan tadi kan, yang kelompok rentan gitu. Jadi intinya adalah men-screening dulu di awal dari diri sendiri ya, dok ya. Tadi sudah disebutkan beberapa gejalanya, jadi di filter dari diri sendiri, kemudian baru memang kalau misalnya udah menunjukkan salah satu gejala dari si COVID-19 ini baru menghubungi call center dulu, jangan langsung datang ke fasilitas kesehatan. Atau kalau sekarang memang sudah memfollow beberapa akun fasilitas kesehatan, mereka sudah membuka online kontak gitu ya. Jadi kita bisa
WA atau DM di Instagram misalnya gitu. Jadi ini saya begini-begini, nanti tentu akan dipandu oleh petugas kesehatan secara online. Oke, intinya masyarakat tidak perlu panik, ya sedikit-sedikit sakit langsung datang ke fasilitas kesehatan. Meskipun misalnya sudah menggunakan masker, saya pengen datang langsung ke puskesmas misalnya gitu, Dok. Tetap saja, karena ya itu tadi, saat kitanya juga sedang sakit, tentu kita menjadi masuk kelompok rentan, ya kan? Saat kita menjadi kelompok rentan akan lebih mudah tertular penyakit. Kondisi saat ini di mana kita sedang mencoba membatasi penyebaran virus, lebih baik di rumah. Maka konsultasi sekarang sudah dibuka akses konsultasi untuk online. Nanti setelah itu baru dipandu oleh petugas kesehatan apakah perlu datang atau tidak. Oke, langkah-langkah apa yang harus dilakukan nanti ke depannya ya, Dok ya? Oke, ada yang ingin disampaikan, Dok, untuk pemirsa di rumah, silakan. Terima kasih. Jadi untuk para pemirsa, khususnya warga Kota Bandung, kita sama-sama sedang berusaha, sedang berjuang, berperang melawan COVID-19. Mohon dipatuhi saran-saran rekomendasi dari petugas kesehatan maupun dari pimpinan kita untuk berdiam diri di rumah 14 hari. Membatasi aktivitas sosial, meminimalisir untuk kegiatan-kegiatan berkerumun, kemudian juga tetap menjaga daya tahan tubuh dengan selalu cuci tangan pakai sabun, makan makanan dengan gizi seimbang, tetap aktif bergerak atau aktivitas fisik, dan juga tidak merokok. Mudah-mudahan dengan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah disampaikan, kita semua tetap sehat, terlindung dari COVID, dan juga semoga serangan pandemi virus COVID ini juga segera berakhir. Baik, Dr. Dewi Primasari, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di studio iNews Jabar. Semoga juga masyarakat sekali lagi bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama ini pada saat masa darurat COVID-19 ini, kita juga bisa menerapkan gerakan social distancing, kemudian physical distancing, dan juga tidak keluar rumah. Apa yang bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan dulu di rumah, dan meminimalisir berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perbincangan kami hari ini bisa Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube iNews Bandung. Saya Desi Juliani, sampai jumpa.